Akbar. Ibu-ibu di belakang tuh, cukup sekali sholat di sini nih katanya. Kenapa gitu? Kau dengarlah, ini masih takbir aja udah segini lama. Belum Fatihah, belum baca ayat, 11 rakaat loh ini. Pikirlah mau jam berapa kita pulang, kan udah ku bilang jangan di sini imamnya lama. Kadang-kadang kau bandal, itulah kau. Kadang orang tua ngomong nggak pernah kau dengar. Kalau udah kayak gini kita yang bingung sendiri. Jadi cemana ya kita cari masjid yang lain besok. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum zikra. Wa qala ta'ala min suratil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lang tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf ya Pak Bu, Pak Wali izin. Nanti Pak Wali, kata Nabi itu ada orang yang ketika dia mati, payah dia mati Pak Wali. Siapa golongan orang yang ketika nanti dia wafat, payah dia matinya. Sakaratul maut, payah dia mati. Siapa dia? Satu, kata Nabi, dia orang yang durhaka kepada emak ayah dia. Hebat dia, sukses dia di dunia. Tapi tengok, dia durhaka pada emak ayah dia. Mati dia payah. Sakaratul maut dia payah. Yugorgir malam yugorgir. Digorgoroh nafasnya bebolak balik. Payah dia mati Pak. Payah dia mati. Nah, jadi tempat kami itu Pak Wali di Medan. Kalau ada orang yang payah mati Pak, itu berpikirnya satu aja itu. Ini pasti punya jimat ini. Maka orang-orang tua di sana tuh kalau nengok orang payah mati Pak, cepat-cepat dicarinya daun kelor Pak Wali. Daun kelor tahu kan Pak? Diambil daun kelor, dipukulkan daun kelor itu ke badan dia itu. Karena katanya daun kelor itu bisa menggugurkan ilmu hitam, bisa menggugurkan susu, bisa menggugurkan jimat. Itu tetengokku di depan mata kepalaku sendiri tuh Pak. Diambilnya daun kelor, dipukulnya pakai daun kelor Pak. Pak, tak mati Pak. Makin sesak napas dia. Kata dia. Dipukul lagi, tak juga mati. Dipukul lagi, tak juga mati. 3 kali dipukul tak mati-mati pakai daun kelor. Jengkel yang mukul, diambilnya daun pintu, dipukulkan mati. Rupanya matinya pakai daun pintu Ustaz. Siapa dia? Pertama, orang yang durhaka pada emak ayah. Maka hebatmu hari ini, kau jadi pemimpin, kau jadi orang besar. Tapi kalau kau durhaka pada emak ayah, matimu payah.
Hati-hati lah Pak. Udah nggak usah tengok kanan kiri Pak. Setengah mati mak tuh melahirkan kita. Betul Bu? Bu, 9 bulan 10 hari melahirkan. Mengandung. Namanya belum minum Pocari Sweat. Salah cakap kan wajar. 9 bulan 10 hari ibu mengandung. Berat nggak bawa kandungan itu? Jawab yang kuat Bu. Mengandung 9 bulan 10 hari. Berat nggak? Yang kuat biar dengar telinga orang nih. Berat nggak? Dengar Pak. Berat mengandung tuh. Kandungan makin lama makin membesar. Alah siapa bilang Ustaz perut aku besar nggak? Adanya berat-berat kali. Lain perut buncit, lain orang bunting Pak. Orang bunting tuh bawa nyawa. Duduk dia sesak, tidur berbaring dia sesak. Memiring ke kanan, memiring ke kiri dia payah. Tidur telentang macam kura-kura. Tengoklah ibu-ibu bunting tuh. Nak tidur telungkup takut pecah barang tuh. Serba salah Pak. Melahirkan, darah, nanah, rasa sakit semua jadi satu. Dikuyak perut tuh, diambil bayi tuh. Pedih melahirkan tuh. Selesai melahirkan, selesai belum tugas emak tuh? Coba. Belum Pak. Menyusukan 2 tahun. Selesai menyusukan anaknya 2 tahun. Lanjut ayahnya sampai sekarang, nggak habis-habis. Inilah perjuangan mak ini Pak. Begitupun maaf awak berhasil awak bentak mak ayah awak. Mati awak payah. Belum lagi ayah yang mencari nafkah pergi pagi pulang petang. Kadang tak pulang-pulang. Rupanya buka cabang. Hati-hati Pak. Iya ini biasanya pejabat-pejabat ini. Enggak Pak. Ini pejabat sananya Pak Wali. Ini orang sananya, ini orang sana. Cuman orang sana tuh banyak berkawan sama orang sini gitu. Wah ini sama ya kelakuannya. Hati-hati ya Pak. Tengok ayah tuh. Pergi pagi pulang petang. Panas tak tahu panas. Hujan tak tahu hujan. Demi siapa mereka berjuang mencari nafkah? Demi anak dan istrinya. Besar kita. Belum sanggup ngasih senyuman pada ayah emak. Awak bentak ayah awak. Mati awak payah. Nih golongan pertama. Golongan yang kedua. Siapa orang yang payah matinya ketika dia sakaratul maut Ustaz? Kata Nabi yang kedua. Golongan orang yang payah dia mati ketika sakaratul maut. Dia orang yang zolim kepada ulama. Dia durhaka pada ulama. Dia semena-mena kepada ulama. Dia kurang ajar sama ulama. Dia jahat sama ustadz. Datang ustadz dari Medan. Nggak dipersilakan duduk langsung ngomong. Itu yang mempersilakan tadi payah matinya itu. Hati-hati ya Pak. Hati-hati. Mana yang MC tadi itu? Entah pun dah sakaratul maut belum. Maka hati-hati ya Pak. Jangan awak durhaka pada ulama. Maka memuliakan ulama sama dengan memuliakan Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Itulah Pak yang menjadi kemuliaan. Maka orang kalau sudah baca Quran harusnya akhlaknya seperti akhlaknya Quran. Tengok, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak, ketika dikasih amanah oleh Allah untuk mengemban mukjizat Al-Quran, pernah nggak kita dengar kanjeng Nabi Muhammad itu sombong? Enggak. Ketika Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui Jibril, Jibril menjadi penghulunya para malaikat Pak. Paling hebat di antara malaikat yang lain. Quran ketika Jibril menurunkan kepada Rasulullah atas perintah Allah, Muhammad menjadi anbiya wal mursalin, penghulunya para nabi Pak.
Nabi ngajarkan Quran sama kita, umatnya jadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah. Inilah umat terbaik ini, Pak. Maka kalau kita sudah mengimani Al-Quran, akhlak kita harus seperti akhlaknya Quran. Apa akhlaknya Quran itu, Ustadz? Akhlaknya Quran itu tidak sombong. Mana buktinya? Nabi nggak sombong, Pak Wali. Ya maaf, Bang. Zaman sekarang ini orang kalau sudah jauh dari Quran hatinya keras. Menganggap apa yang hari ini dia punyai, menganggap apa yang hari ini dia raih, menganggap apa yang hari ini dia miliki, itu karena jerih payah dia sendiri. Kalau orang sudah hatinya keras itu. Padahal Allah sudah ngomong, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum zikra. Demikian kami menurunkan Quran dengan bahasa Arab supaya Quran itu jadi peringatan bagi kita. Siapa kita di sini? Yattaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ngaku takwa sama Allah, ya jadikan Quran sebagai pedoman. Quran ngingetin kita supaya kita tidak lari dari benang merah. Kita tidak keluar dari jalurnya seorang hamba. Kita ini hamba, jangan sok ngambil tugas yang menciptakan hamba. Kalau sudah seorang hamba mengambil tugas yang menciptakan hamba, jatuhnya sombong. Maka dengan Quran itulah yang akan melembutkan hati kita. Maka baca Quran, Bu. Ibu, Quran. Didik anak pakai Quran, Bu, supaya akhlaknya seperti akhlak Quran, Pak. Lo tengok, orang tua dulu sama orang tua sekarang itu beda, Bang. Kalau mendidik anak beda. Orang tua dulu pedomannya Quran. Loh, ini benar ini, Pak. Waliyasal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah waliyaqulu qaulan sadida. Emak ayah kita dulu itu modalnya cuma dua didik anak. Satu takwa, yang kedua waliyaqulu qaulan sadida. Memberikan pelajaran dengan perkataan yang baik. Nasihat, Pak. Makanya jangan heran orang dulu sama orang sekarang itu beda, Bu. Orang dulu sama orang sekarang beda. Beda, Pak, orang dulu sama orang sekarang. Kalau saya tanya apa bedanya orang dulu sama orang sekarang? Coba, Pak. Apa, Pak? Ya tahu saya, Pak Wali. Orang dulu itu udah tua saya tahu. Orang dulu banyak yang udah mati pun tahu aku, Pak. Maksudnya beda apanya, Pak? Beda akhlaknya, Pak. Karena orang tua dulu itu didiknya pakai nasihat, pakai Quran. Mau lain sama orang tua sekarang. Orang tua dulu setiap ngasih tontonan, pasti tontonan itu jadi tuntunan. Orang tua dulu, Bang. Orang tua dulu kalau ngasih tontonan pasti jadi tuntunan. Kenapa? Isinya nasihat. Enggak lain. Itu orang tua dulu. Ustadz kok tahu, Ustadz? Saya ingat waktu saya bayi dulu, Pak. Udah denger aja apa sih? Maksudnya gini, Pak, orang tua dulu itu kalau nengok anak nangis itu cepet-cepet anaknya digendong, Pak. Digendong, ditimang, Pak. Ini orang tua dulu, Kiai. Diam ya, Nak, ya. Jangan nangis. Tadi udah makan kan? Kan udah kenyang. Kecuali Ustadz itu belum makan itu. Ini contoh nih, Pak Wali. Ini orang tua dulu gitu, Pak. Ditimang anaknya, diam ya, Nak, ya. Udah malam, Nak. Mama besok mau bangun sahur, Nak. Orang tua dulu enak. Ngomong anaknya pakai nasihat. Didiamkan anaknya, tadi udah makan, Nak, udah kenyang, Nak. Tidur ya, Nak, ya. Besok mama mau bangun sahur. Orang tua dulu, maaf, bangun sahur itu nggak seperti orang tua sekarang. Orang tua sekarang, maaf, Pak, 10 menit masak nasi mateng. Tinggal colok, mateng. Orang tua dulu, Pak,
pakai kayu. Loh, saya ingat loh Pak. Tuh zaman mak saya dulu, maaf, ngidupin api. Ini anak siapa sih? Saya gendongin terus dari tadi. Bakar pakai kayu Pak, pakai kayu bakar. Ditiup itu pakai apa sih bahasanya, semprong. Di sini ngomongnya apa Pak? Bambu itu niup itu, kami bilangnya semprong Pak. Ditiup biar hidup apinya. Apinya hidup, muka emak awak hitam gitu. Itu dulu Pak. Makanya anak-anak kita, anak-anak dulu itu berhasil. Kenapa? Dia tengok perjuangan emak ayah dia. Dididik dengan nasihat, tengah malam anak belum tidur, ditidurkan. Tidur ya nak ya, udah makan. Tidur ya nak, mama besok bangun sahur lagi. Tapi tadi udah minum susu, kan udah kenyang, udah hilang hausnya. Tidur ya nak, kan udah nyusu. Ayahmu mau gantian nyusu. Nggak, maksudnya susu anaknya sama ayahnya satu merek loh Pak. Tuh ditidurkan, anak nggak tidur, tengok emak kita nyerah nggak Pak? Nggak, emak tuh ke belakang, diambilnya tali Pak, tali tambang, diambilnya kain, diikatkannya di balok rumah tuh Pak, dijadikannya ayunan. Ingat betul kita. Dimasukkan anak tuh dalam ayunan, rap, dinyanyikan, nyanyinya nasihat Pak. Tidur ya nak ya, emak nyanyikan ya, nyanyi emak awak itu. Nyanyi emak tuh, nyanyi. Buah hatiku, junjungan jiwa, tidurlah tidur hai sayang, mama dodoikan oh sayang. Dodoi si dodoi, oh dodoi si dodoi. Tengok dalam ayunan, anak tuh tak tidur, makin melotot mata anak tuh. Apa maksud emak? Tapi emak tak menyerah. Ditukarnya lagu yang lain, yang isinya tetap nasihat. Elok-elok tuan begantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di batu besar jarang kesandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Diintip lagi, belum tidur, makin melek mata anak. Dalam hati anak, bodoh kali gara-gara kerikil kepleset kata anak tuh. Tapi emak tak nyerah, tetap digantinya lagu yang berisi nasihat, lagu Pamungkas. Bila Israel datang hampiri, tepejam mata anak itu langsung. Kenapa tepejam? Daripada malaikat maut yang datang elok tidur dia. Tapi kan ini nasihat Pak. Nasihat, tontonan sekaligus tuntunan. Maka orang tua dulu itu berhasil didik anaknya. Maka yang berhasil ini kan ini orang-orang dulu ini Pak. Tahulah Pak Wali orang dulu kan? Orang dulu. Ini Pak Dan Lanut kan orang dulu ini. Pak Dan Lanal lah orang sekarang ini. Karena nampak dari pecinya agak mereng sedikit kalau orang sekarang. Ini benar Pak. Orang dulu itu berhasil karena didikan anak emaknya itu dengan nasihat Bang. Berhasil. Loh ini maaf ya. Dulu kita ingat Pak. Ingat betul. Kalau main bola Pak Wali. Sampai maghrib baru kita pulang ke rumah. Apa namanya, ikut LMI, tahu LMI Pak, Liga Maghrib Indonesia. Loh ini bener Pak, itu maaf, kalau sebelum azan maghrib atau bunyi terahim di masjid maghrib, itu baru kita pulang ke rumah. Salatu wassalamun alaih ya Rasulullah. Baru pulang kita ke rumah Pak. Kalau nggak pulang, emak tuh datang ke lapangan bola tuh. Tak perlu emak tuh marah. Emak tuh cukup tegak di pinggir lapangan. Betul nggak Pak? Itu kalau maaf kita udah nengok emak tuh datang tegak di pinggir lapangan, itu dalam hati kita, mak lampir turun lapangan nih.
Ini bahaya kalau udah mak lampir turun gunung, berarti udah mulai chaos ini kan. Cepat kita pulang Pak. Kalau bisa jangan kita satu jalan sama emak kita jalan darat, kita kalau bisa jalan udara Pak. Cepat kita sampai ke rumah, mandi, ikut ke masjid maghrib mengaji. Betul Pak Wali? Ya ini dulu Pak. Tontonan sekaligus tuntunan Bang. Maka orang-orang dulu akhlaknya bagus-bagus. Kenapa? Yang ditanamkan akhlaknya Quran. Beda sama orang sekarang. Tengok anak-anak sekarang Pak. Anak-anak muda sekarang. Wah, hatinya keras. Diajak yang benar, melawan. Dikasih tahu yang baik, bandal. Diarahkan yang benar, merengkel, merasa paling hebat. Kenapa? Karena tontonannya kadang tak bisa jadi tuntunan. Dari mana Ustaz tahu? Tengok, mak-mak zaman sekarang kalau anaknya nangis, diletak di tempat tidur, dikasih apa? Tengok, tuh ngaku kan Pak, tuh. Mak-mak sekarang nangis anak letak di tempat tidur kasih handphone. Maka jangan heran kalau anak-anak kecil sekarang Pak udah pandai pegang handphone semua, masih kecil-kecil. Tontonannya tak bisa jadi tuntunan. Tengok anak-anak sekarang. Tek deng deng tek deng tek deng 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 deng. Itu Pak. Velocity Pak. Macam mana nggak rusak akhlaknya. Tontonannya bukan lagi sholawadan. Kalimantan Timur ini terkenal dengan majelis-majelis sholawatnya para habaib. Wajar orangnya bagus-bagus. Wajar orangnya terarah. Wajar akhlaknya benar semua. Betul? Tapi maaf, kalau yang ditonton nggak benar, yang didengarkan nggak elok, kira-kira bisa nggak jadi pedoman? Nggak bisa. Tengok anak-anak sekarang Pak, semenjak apa yang ditonton nggak bisa jadi tuntunan, rusak semua yang didengarkan. Sound horeg, tahu sound horeg? Yang speakernya kecil, speakernya besar, suaranya kuat itu Pak. Lain, speaker pengajian sama speaker sound horeg. Speaker pengajian kayak ginilah, kanan 2 biji, kiri 2 biji. Kalau sound horeg tuh speakernya banyak Pak. Yang diputar tengok bukan lagu-lagu Islami Pak, lagu-lagu DJ. Sesak jantung kita dengar lagu-lagu begitu. Tak ada faedahnya. Tengah malam menghidupkan lagu-lagu DJ. Matikan lampunya dong. Itulah yang banyak sekarang didengarkan anak-anak. Maka jangan heran kalau akhlak sekarang itu anak-anak sekarang, anak muda sekarang jauh dari kata baik. Kenapa? Tidak dididik dengan Al-Quran. Maka bu, kalau mau melahirkan anak yang dekat dengan Quran, yang akhlaknya seperti akhlak Quran, emak ayah kudu harus jadi orang tua yang dekat sama Quran. Terutama emaknya, al-ummu madrasatul ula, emak sekolah yang pertama bagi emaknya, bagi anak-anaknya. Kalau kita ini Pak, ini kita kepala sekolah, kita penyusun program, pengaplikasian programnya emaknya. Karena tugas kita cuma cari nafkah Pak, jumpa sama anak jarang. Macam saya Pak Wali udah berapa hari belum pulang tahu. Puasa-puasa jauh dari orang rumah. Buka sendiri, sahur sendiri. Ya Allah sedih Pak. Pak Wali enak, ada istrinya di sini, aku sama siapa di sini. Sedih kita Pak, kadang-kadang ya Allah. Mau nangis saya Pak. Jangan kau pikir ceramah ini enak, enggak, jauh dari istri. Apalagi kayak aku tadi Pak. Berangkat dari Provinsi Lampung, karena tadi malam saya di Provinsi Lampung, mau berangkat kemari. Tadi pagi Pak Wali harusnya jam 12, saya sudah sampai di sini. Rupanya tadi sampai jam 5 gara-gara ketinggalan pesawat Pak. Karena enggak ada istri yang banguni, tengok itu ngeri Pak. Itu tiketnya hangus itu 4,5 juta itu, entah diganti entah enggak tuh. Entah siapa yang ganti itu, duitku sendiri tadi yang beli itu. Dalam hatiku belum nerima udah koyak duluan aku nih gitu Pak. Sedih kali rasanya aku. Aku nggak minta ganti ya, cuman Pak Wali pikirkanlah kan gitu. Ini tuh hati Pak. Makanya jangan kau pikir maaf. Ini kita ini orang tua ini ayah terutama jarang kita jumpa sama anak. Yang dekat itu emak, betul Bu?
Maaf, emak tuh sekolah yang pertama, maka ibu kudu harus dekat dengan Quran. Dengar Bu, Bu, kau jangan gila buat video FB Pro aja kau. Sekarang semenjak ada FB Pro, emak-emak semua gila mengonten. TikTok, berjoget-joget. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jijiknya aku nengoknya, iya. Tak siapa yang mau ngambil kau, badan kau besar, makan kau banyak. Tak siapa yang mau ngambil dia, perasaan, jijik aku nengoknya, iya. Oh sampai tingkah lah Bu, elok baca Quran. Kenapa harus baca Quran bunda? Kalau bundanya udah dekat sama Quran, insya Allah anaknya akan jadi generasi Quran Pak. Kuncinya ada di mak. Biar sadar nih Pak, biar jangan merajalela terus Pak. Aku taunya nasibmu kayak mana di rumah Pak. Nah nasib kita nggak beda tipis Pak. Macam Pak Rahmat ini, di luar aja, di kantor aja, wali kota ini. Coba di rumah, halah P3K-nya ini Pak. Nggak usah cerita lah Pak. Maka tolong Bu, di bulan Ramadan ini hijrahkanlah lisan kita untuk membaca Quran. Supaya nggak melawan kau minimal di bulan Ramadan ini. Supaya elok akhlak kau seperti akhlaknya Quran. Kenapa harus Quran Ustaz? Loh ketika kita baca Quran, maaf. Mainlah nak son horek tuh tadi. Wah, aku baru kali ini ada ceramah anak-anak pula berani lewat di depan aku. Dia pikir dia itu kawan dia karena badannya sama-sama kecil. Allahu Akbar. Insya Allah anak saleh. Amin. Insya Allah calon pemimpin itu Pak. Begitu banyak anak-anak yang bermain, tak ada yang berani lewat di depan wali kota. Cuman dia lah itu Pak. Jadi lah Bapak. Insya Allah jadi pemimpin. Amin. Ya gitu. Doakan yang bagus-bagus. Karena dalam kitab Tarbiyah Islamiyah ada kitab namanya Tarbiyah Islamiyah, ada bab namanya Al-La'nu. Afatul lisan, artinya bahaya lisan. Jadi salah satu babnya itu kan ada 20 bab. Salah satu babnya itu al-la'nu Pak. Melaknat. Nah, ini yang tak boleh. Sama anak kita tak boleh melaknat, tak boleh menyumpah. Semarah-marahnya kita sama anak, jangan sampai keluar perkataan kotor. Dengar Bu, bandal anak awak, nggak bisa dikasih tahu anak awak, memang anak setan kau ya. Menjawab anak tuh, kalau aku anak setan, emak setan tahu. Digitukan anak, sakit nggak hati awak? Sakit. Yang kasihan siapa? Kakeknya Pak Wali. Kakeknya nggak tahu apa-apa. Jadi aku kakek setan. Iyalah kata anak. Kan kasihan kakeknya. Maka hati-hati awak. Baca Quran mulai hari ini supaya jadi peringatan bagi kita. Yattaquna au yuhdisu lahum dzikra. Peringatan untuk kita yang bertakwa kepada Allah. Bu, baca Quran. Kenapa Ustadz? Setiap baca Quran, kebaikannya itu bukan setiap satu ayat, tapi setiap hurufnya. Satu huruf kebaikannya ada 10. Kalau berwudu Pak Wali. Kalau nggak berwudu, satu huruf satu kebaikannya. Wudu beruntung, nggak wudu tetap ada kebaikannya. Bukan maaf satu ayat satu kebaikan, satu ayat satu 10 kebaikan. Enggak, setiap hurufnya 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf Ustadz? 19. Ba 1, sin 1, mim 1, alif 1, lam 1, lam 1, hak 1, alif 1, lam 1, ro 1, hak 1, mim 1, nun 1, alif 1, lam 1, ro 1, hak 1, ya 1, mim 1. 19 huruf Pak. Kali 10. Bismillahirrahmanirrahim. 190 kebaikan. Biar genap 200, tambah satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nun 200. Gampang cari pahala nih Bu. Cuman kadang kita yang tak mau. Berdebu Quran tuh kadang tak kita baca. Ustadz apa? Aku belum lancar baca Quran. Aku belum fase baca Quran. Kau membaca Quran dengan tersendat-sendat, dengan terbata-bata. Asal kau ikhlas untuk belajar dan mau untuk diajar, maka terbata-batamu pun dihitung pahala. Hebat nggak itu Pak?
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Payah dia ngomong innal insana. Tebata-bata selagi dia ikhlas mau belajar dan mau diajar, dihitung pahala oleh Allah. Ustadz, apa? Aku belum Quran, aku masih huruf hijaiyah Ustadz. Nggak apa-apa. Ada kok kebaikan setiap hurufnya, yang penting mau belajar. Jangan awak merasa hebat. Orang beriman itu tak boleh merasa paling hebat, tak boleh merasa paling berilmu. Orang beriman itu semakin dia berilmu semakin dia kurang, Pak. Bukan dengan ilmunya dia semakin sombong, salah. Itu bukan orang beriman, itu orang sombong, Pak. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi merasa paling baik dengan amal ibadahnya, dipertanyakan keimanannya. Kenapa? Masih ada kesombongan di dalam dadanya. Quran itulah yang akan membersihkannya. Jangan awak merasa paling hebat. Ini biasanya ustadz-ustadz nih. Dengar ustadz. Loh ini kena di kita ini ustadz. Kena di kita. Kadang-kadang maaf, karena awak yang dibilang, awak ustadz, awak yang selalu didengar, kadang kita merasa pintar dari yang lain, Pak. Kadang kita nggak segan-segan menjelek-jelekkan ustadz lain. Apalagi ustadz sekarang, Pak, persaingan ketat, Pak Wali. Ketat persaingan jadi ustadz sekarang nih. Wow, ngeri, Pak. Menjatuhkan sana, menjatuhkan sini, sikut sana, sikut sini, pukul sana, pukul sini, hina sana, hina sini. Ngapain, Pak? Apalagi bulan Ramadan gini. Wow, main kali, Pak. Rebutan jadi imam terawih. Padahal 200.000, 300.000 dikasih. Bagus macam awak sekali-sekali, tapi kan enggak, maksudnya gini, itu di tempat lain, entah di sini kan belum tahu lagi kita. Enggak, ini aku cerita di sana ini Pak Wali, mana tahu kan, namanya Ramadan. Itu persaingan ketat, Pak. Jadi ustadz ini sikut menyikut sana sini saling menjelekkan. Maka banyak ustadz-ustadz sekarang tuh main dukun. Adu balak, Pak. Kalau kami bilang orang Medan adu balak, kuat-kuatan balak, main dukun. Entah ustadz tuh main dukun, entah ustadz itu merangkap dukun, tak tahulah, Pak. Ngeri sekarang nih. Maka jangan karena ilmu kita ini merasa kita paling pintar, Pak. Jangan karena kita merasa yang selalu didengar terus kita nggak mau mendengar. Ini penyakit kita hari ini. Mentang-mentang kita selalu didengar tapi kita nggak mau mendengar. Maka saya mensiasatinya supaya tetap lembut hati ini, tak keras. Cemana Ustadz? Setiap khutbah Jumat tuh tak pernah saya penuhkan setahun, Pak. Jangan awak aja yang selalu didengar. Sekali-sekali awak jadi pendengar. Pahankanlah khotib tuh 10 lembar dibaca. Dengarkanlah, kalau enggak besemut kakimu tuh. Biar kau rasakan sekali-sekali penderitaan jemaah. Macam nih, ini bukan ketawa-ketawa, bukan nggak menderita ini. Udah berapa kali gaya duduk kalian berbeda-beda ini. Dari tadi ku pantau ini. Sekali lagi gaya duduk Pak Wali ini berubah, ku tutup ceramah nih. Berarti kan beliau sudah menderita, udah kesemutan ini, Pak. Ini. Maka jangan awak yang berilmu ini merasa sombong. Maka supaya kita ini yang berilmu tak sombong, dekatkan lisan kita dengan Quran. Quran itu yang menampar awak. Ibu, belum Quran awak, masih ikro, masih huruf hijaiyah. Belajar, tidak ada yang tidak bermanfaat. Pakai speaker, setel speaker kuat-kuat. Ngaji awak pakai mikrofon, arahkan ke rumah tetangga tuh. Nanti dibilang sombong Ustadz, enggak, motivasi. Walaupun awak masih alif-alif, Pak. Pakai mikrofon awak. Arahkan ke rumah tetangga tuh, biar dapat hidayah dia. Ngaji, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetangga tuh pun, paten kali suara tetangga rupanya ya. Terhibur tetangga itu, senang, ya Allah selama Ramadan ini rupanya tetanggaku rajin ngaji. Ibu naikkan sedikit suara ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Tetangga tuh berhenti dia nyapu. Ya Allah paten kali, ya Allah adem kali rasanya kayak gini. Alif
Shadaqallahul azim. Enggak apa-apa Pak, pahala. Pahala. Enggak ada yang sia-sia. Kenapa enggak ada yang sia-sia? 30 hari Ramadan kau mulai dari huruf hijaiyah awal alif, malam takbiran berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, shadaqallahul azim. Tamat alif-alifan Pak. Enggak ada yang sia-sia Pak. Tamat alif-alifan. Habis lebaran lanjut. Alif date anun date na kap mimati depankum anakum. Begitulah kami dulu ngaji kampung tuh Pak. Badate banun date na kap mimati depankum banakum. Tadate tanun date na kap mimati depankum tanakum. DJ orang dah tua masih alif-alif. Mim date ma tadate ta mim waw mati depanmu matamu, gitu kan aja. Hidup ini nggak usah ribet lah. Kalau sudah kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah semua jadi pahala, jadi kebaikan. Maka didik anak dengan Quran supaya akhlak anak seperti akhlaknya Ini satu. Yang kedua, jangan sombong orang yang berilmu supaya kesombonganmu karena ilmu itu hilang. Bagaimana caranya Ustadz? Dekatkan dirimu dengan Al-Quran. Jangan pernah merasa benar. Jangan pernah merasa paling hebat. Apalagi saling salah menyalahkan di antara kita. Jangan awak recokin. Ada masjid 11, ada masjid 23 rakaat tarawih. Nggak usah saling menyalahkan. Yang 11 benar, yang 23 nggak salah. Yang 23 benar, yang 11 nggak salah. Yang salah siapa Pak? Yang salah siapa? Yang nggak sholat. Ngapain ngerecokin? Pakai kunut, nyalakan yang nggak pakai kunut, yang nggak pakai kunut, nyalakan yang pakai kunut. Ngapain? Yang salah siapa? Yang nggak sholat subuh. Selesai Pak. Ngapain perkara begini ini direcokin? Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Allah sudah ngomong, bagiku pahamku, bagimu pahammu. Yang penting kuncinya ibadah itu ikhlas. Jangan awak sombong kalau ibadah nih, mentang-mentang Pak Wali datang, wah, sap paling depan, sok paling husuk. Apalagi masih PJ kan belum jelas lagi statusnya. Enggak, ini contoh Pak, ini contoh ini Pak. Hati awak. Jangan awak sok begitu. Kalau ibadah ini hanya karena makhluk, capek kita Pak. Ibadah itu jangan karena makhluk, tapi ibadah karena yang maha menciptakan makhluk. Kalau kita ini ibadah karena makhluk Pak, capek yang ada. Kenapa capek? Karena makhluk, karena manusia. Yang ada hidup kita ini cuma cari muka aja. Ada pimpinan siap salah. Nggak ada pimpinan, ini dan jijik kali aku nengoknya ya. Hati-hati Pak sama anggota Pak. Kadang-kadang anggota itu maaf, menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang. Hati-hati Pak. Makanya aku nggak mau jadi pemimpin, ngeri Pak. Ngeri. Maka jangan awak saling nyalahin Pak. Ibadah karena yang maha menciptakan makhluk, jangan karena makhluk. Kalau hidup ini cari kebaikan ini, ibadah karena makhluk, capek cari muka sana sini, cari muka sana sini. Ngurus muka yang satu ini aja udah capek, apalagi ditambah muka yang lain Pak. Maka semua karena Allah. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta, kata Nabi. Setiap pekerjaan yang karena Allah, yang dengan nama Allah, fahuwa aqta, maka itu yang akan jadi berkah. Itu yang akan jauh dari yang namanya murka Allah. Yang datang hanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Ini yang kedua. Bagi kita para ustadz ini, para tuan guru, jangan merasa paling benar lah. Jangan mentang-mentang kita yang selalu didengar terus kita nggak mau jadi pendengar. Maka latih diri kita untuk jadi orang yang didengar dan mau jadi pendengar. Supaya apa? Hilang sangka jelek kita sama orang, hilang sombong kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Kenapa? Karena Quran mengajarkan orang yang beriman itu bukan orang yang karena bangga dengan amalnya, karena ilmunya, tapi bangga karena apa? Kekurangan yang dia punya, lantas dia hajaru, terus berhijrah memperbaiki dirinya.
Tidak ada yang diharapkan kecuali satu, Pak. Ulaika yarjuna rahmatallah. Hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah, Pak, bukan rahmat Mas'ud. Ya benar, Pak. Ya insya Allah. Maka yang diharapkan rahmat Allah. Jangan rahmat Mas'ud. Beda rahmat Allah, beda rahmat Mas'ud. Rahmat Mas'ud itu makhluk, rahmat Allah itu dari yang maha menciptakan rahmat Mas'ud. Dengar rahmat Mas'ud. Nah ini dia, Pak. Yang ketiga, dengan Quran sombong kita akan hilang. Tadi orang sombong karena akhlak, yang kedua sombong karena ilmu, yang ketiga sombong karena jabatan. Banyak hari ini kita tengok orang yang sombong karena jabatan. Kenapa? Jauh dari Quran. Hati-hati, nih, tuh yang duduk di depan. Jangan sok paten kali awak jadi pejabat, dengar. Lagi masih PJ, jangan sok hebat kali, Pak. Ini ngasih tahu nih, Pak. Jangan awak sok hebat betul tentang awak pejabat. Sehebat-hebatnya jabatan kita hari ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan jabatan Rasulullah. Biar tahu dulu, nggak usah sok-sok ngangguk, Pak. Ini serius ini. Jabatan kita hari ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan jabatan Rasulullah. Aku Cai, wali kota, Nabi presiden. Mau ngomong apa? Nabi presiden, Pak. Aku Kajari Cai, Nabi presiden, Pak. Aku dan Lanut, aku dan Lanal, aku Kapolres, Nabi presiden. Apa? Aku Cai polisi, aku Cai tentara, Nabi panglima perang, Pak. Setiap perang Nabi paling depan membawa panji Rasulullah, menteriakkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Nabi kalau perang paling depan. Kalian kalau perang di mana? Jangankan ikut perang, suruh mengawal keliling aja duduk aja dari tadi. Macam mana, Pak? Maka jangan awak so hebat hari ini karena jabatan awak. Sehebat-hebatnya jabatan kita ini tidak ada apa-apanya dengan jabatan Rasulullah. Aku Ustadz kondang, aku sudah diundang kemana-mana. Hei Cai, untukku nih, Pak, supaya kita kena semua. Biar jangan nanti, biar nggak ada kesenjangan sosial di antara kita. Aku Ustadz kondang, aku FYP di YouTube, FYP di TikTok. Mau apa? Cai, dengar ya Cai, zaman dulu belum ada TV, belum ada YouTube, belum ada TikTok, belum ada Instagram, belum ada WhatsApp. Tapi demi Allah, Rasulullah sampai detik ini tetap FYP di hati kita umatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Gak ada, Pak. Tapi Nabi tetap FYP hari ini. Hebatmu Cai dikenal orang karena media sosial. Rasul dulu tak ada media sosial. 2/3 belahan dunia dikuasai oleh Rasulullah. Hebatnya Konstantinopel habis dibabat oleh Rasulullah. Hari ini 2/3 belahan dunia dikuasai oleh umat Rasulullah. Kurang hebat apa Rasulullah, Pak? Rasul jadi pejabat gak pernah nyusahkan orang, Pak. Datang orang minta tolong, minta setempel, langsung kasih. Nggak, ini contoh nih, Pak, contoh. Nggak harus lapor sana, nggak harus lapor sini. Jumpai Nabi gampang, Pak. Jumpai Nabi, jumpai presiden gampang. Nabi itu presiden, jumpai Nabi, jumpai presiden gampang. Kalau nggak di masjid, di majelis-majelis ilmu. Zaman sekarang jumpain eselon 2 aja payahnya, nauzubillah. Ini hati-hati, Pak. Jangan awak so hebat, Pak. Nabi itu datang orang minta tolong tak pandang bulu. Mau seakidah tak seakidah dimudahkan. Minta setempel, distempel, Pak. Langsung setempel sama Nabi. Kenapa? Karena cincin Nabi itulah sekaligus stempelnya, Pak. Jebret. Stempel tuh Pak Wali. Buat cincin. Biar enak, Bapak. Mudahkan. Kenapa? Prinsip Nabi jadi pemimpin satu. Al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Prinsip Nabi jadi pemimpin mengedepankan kepentingan orang banyak dibandingkan dengan kepentingan sendiri. Nah, ini baru pemimpin. Kepentingan orang banyak dulu didulukan, bukan kepentingan dia dulu. Ini
Pemimpin ini kan biar tekor asal tersohor. Kalau mau jadi pemimpin cari untung, nggak usah jadi pejabat Pak. Kalau mau jadi orang yang untung, jangan jadi pejabat, jadi pengusaha. Karena itu rezeki yang dijamin oleh Rasulullah. Bahkan 99 pintu keberkahan salah satunya dari usaha Pak. Ini, maka jangan kita sombong dengan jabatan kita. Nggak ada apa-apanya kita dengan Nabi. Ngomongin masjid, ngomongin pengurus masjid. Mana Pak pengurus masjid? Nabi Pak pengurus masjid. Kata sambutan nggak pernah mau disebut. Walaupun Nabi pengurus masjid, Nabi imam masjid Pak, imam masjid. Nabi imam masjid. Tapi nengok, ketika Nabi jadi imam masjid, tengok, pernah nggak Nabi membuat kecewa jemaah? Nggak pernah. Karena Nabi tahu apa maunya jemaah. Ini kadang panggaron, kata orang Medan panggaron. Panggaron apa Ustaz? Sok hebat, sok paten. Mentang-mentang hafiz Quran, hafalannya banyak, suaranya cantik, napasnya panjang, sur-sur sendiri. Mau-maunya sendiri aja Pak. Angkat takbir 3 menit setengah. Apa nggak bersandar jemaah itu di tembok? Kadang ada imam begitu Pak, sok paten, angkat takbir aja lama, nauzubillah. Allah, nggak jadi Pak. Padahal tangan tuh udah mau sampai ke telinga, tapi diturunkannya lagi balik. Allahu Akbar. Ibu-ibu di belakang tuh, cukup sekali sholat di sini nih katanya. Kenapa gitu? Kau dengarlah, ini masih takbir aja udah segini lama. Belum Fatihah, belum baca ayat, 11 rakaat loh ini. Pikirlah mau jam berapa kita pulang, kan udah ku bilang jangan di sini imamnya lama. Kadang-kadang kau bandal, itulah kau. Kadang orang tua ngomong nggak pernah kau dengar. Kalau udah kayak gini kita yang bingung sendiri. Jadi cemana? Ya kita cari masjid yang lain besok. Jangan di sini, kita cari masjid yang imamnya kencang. Oke. Besok pindah masjid, cari imam yang kencang. Rupanya begitu pindah masjid, imam yang di sini pindah ke sana. Selip kali ibu itu, ini lagi kata ibu. Maka kita hari ini pemimpin harus tahu apa maunya jemaah macam imam. Maka imam ini nengok dulu dia ke belakang. Ngapain? Mana lebih banyak jemaahnya? Anak muda atau orang tua? Kalau anak muda, hantamlah Pak. Satu malam mau 1 juz giling. Tapi kalau orang tua, trikul itu aja lah Pak. Kulhu, kul au. Selesaikan itu Pak. Itu aja lah dibolak-balik Pak. Kenapa? Bukan berarti yang datang sholat tarawih ini bukan berarti semua udah pada makan. Betul? Siapa yang teriak betul tadi? Kok sanggup kali kau sholat nggak makan kemari? Maka hari ini kita jadi pemimpin jangan sombong. Sehebat-hebatnya kita, tak ada apa-apanya kita dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalah dari segala lini. Tapi karena Nabi dekat dengan Quran, Nabi itu Quran yang berjalan, Nabi itu di dadanya ada Quran. Tak pernah Nabi sombong dengan jabatan yang dia emban. Jabatan itu dia sadar ini hanya amanah, suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Supaya kita sadar, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Supaya kita sadar nanti akan ada hari pengadilan di hadapan Allah. Mulut kita dikunci, tangan kita bersaksi, kaki kita bercakap. Maka dekatlah kita dengan Al-Quran, supaya dengan Quran itu melembutkan hati kita, hilang kesombongan kita dengan jabatan yang hari ini Allah amanahkan kepada kita. Insya Allah. Dah, itu aja lah Pak Wali ya. Lanjut ini. Udahlah, tadi perjanjiannya 1 jam. Ini sudah jam 22.17. Nah, setengah 11. Tadi aku ceramah jam 9. Jadi sudah 1 jam 17 menit. Udah cukup lah Pak. Ustadz, tapi kami kurang. Undanglah lagi maulid. Iya Pak. Kalau enggak silap saya, Pak Wali dulu minta saya nuzul Quran tahun kemarin ya Pak. Tapi saya di Pemprov Kepulauan Riau.
sama gubernur dan wali kota Batam waktu itu, tahun semalam Pak. Maka tak dapat jadwalnya karena diagendakan saya berduet dengan Ustadz Dasat Latif. Tapi ternyata yang terjadi Ustadz Dasat Latif dengan Ustadz Abdul Somad, guru-guru kita yang mulia. Jadi maunya nanti maulid Ustadz Ucai sama Ustadz Dasat lah Pak Wali. Kira-kira kalau digandengkan gitu setuju nggak itu? Setuju nggak Bang? Setuju nggak Bu? Tuh Pak, pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang mendengar suara rakyatnya Pak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan kita dekat dengan Quran, kita jadikan Ramadan ini sebagai syahrul Quran, insya Allah hilang kesombongan kita di muka bumi Allah. Ingat, kita ini hanya para musafir yang numpang makan, yang numpang minum. Setelahnya kita akan kembali ke asal kita. Kita dari tanah akan kembali kepada tanah. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah tutup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Maknanya apa? Hidup kita ini seperti lampu dinding Pak. Lampu dinding itu bahan bakarnya minyak. Asal minyak itu habis, tanpa kita tiup, tanpa kita suruh mati, maka lampu itu akan mati dengan sendirinya. Semua akan kita tinggal, yang mengikut kepada kita hanyalah amal. Maka selagi kita dikasih kesempatan Allah hidup di muka buminya, jangan pernah sombong. Tanamkan Quran di dada kita, tanamkan Quran di lisan kita, agar sekiranya dengan Quran itu menjadi peringatan bagi kita, agar kita tidak sombong sebagai orang yang jauh dari kata berakhlak kepada Allah, Rasul, dan kepada orang-orang yang tua kepada kita. Maka benahi akhlak itu dengan Al-Quran. Kita yang berilmu jangan sombong, maka dekatkan hati kita dengan Quran. Kita yang punya jabatan dan amanah dari rakyat, jangan sombong. Supaya tak sombong, maka dekatkan hati kita juga dengan Al-Quran. Insya Allah Quran akan menjadi peringatan bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Insya Allah Allah akan memberikan kita la'allahum yarsyudun. Apa maknanya? Allah akan jadikan kita orang-orang yang rasyid, orang-orang yang beruntung. Amin. Insya Allah. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi cemeti, cambuk bagi kita semua, khususnya bagi saya yang menyampaikan. Supaya kita untuk saling ingat mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saya mohon maaf, mohon izin, saya ucapkan terima kasih. Beginilah Pak Wali, gaya saya bercakap. Dari dulu memang begini, tak bisa berubah Pak. Ini karakter anak Medan, beginilah bercakap Pak. Anak Medan tuh muka belakang tak ada ditutup-tutupi, sama semua Pak. Jadi kalau beda bahasa, tersirat di hati, ada menyakiti, mohon izin, mohon maaf, beribu-ribu kali maaf. InsyaAllah berjumpa kita di lain waktu, lain kesempatan. Ila liqa ma'assalamah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.